Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Perkenalkan, nama saya Resi Chandra Puspita. Saya bergabung dengan Majelis Salam Warohmah ini baru sekitar 5 bulan yang lalu, dan saya sangat-sangat bersyukur dipertemukan Allah dengan majelis ini yang dipimpin oleh Gus Salam, guru terbaik dalam hidup saya. Dan saya berdoa semoga guru saya ini mendapatkan selalu dalam keadaan sehat, mendapatkan umur yang panjang, agar bisa terus membimbing kami di majelis ini dan membawa banyak manfaat bagi umat dalam memberikan ilmu dan melalui cinta kasih beliau. Saya sedari kecil mempelajari ilmu agama itu hanya melalui dunia pendidikan secara umum, SD, SMP, dan SMA. Saya melakukan syariat, itu syariat yang wajib seperti sholat, zakat, puasa. Namun di usia saya saat ini, saya merasa kehilangan arah. Saya dulu merasa sholat itu tidak ada rasa apa-apa, dan saya selalu bertanya dalam diri saya, mengapa yang tertulis di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, sesungguhnya orang-orang yang sholat itu menghindarkan dari perbuatan keji dan mungkar. Sedangkan saya pada waktu itu, insya Allah saya rutin menjalankan perintah sholat beserta rukun-rukunnya sesuai dengan syariat, tapi saya tidak merasakan apa-apa di dalam diri saya, rasanya hampa, hati ini juga kosong. Saya merasa hidup saya tidak punya arah dan tujuan. Saya pun bertanya di luar pribadi saya kepada orang-orang yang saya anggap mereka mempunyai ilmu agama yang lebih dari saya, sosok yang paham betul soal agama, tapi mengapa mereka masih melakukan perbuatan terlarang yang dilarang oleh agama. Dan saya yang setelah sholat sekian lama pun, sekian puluh tahun pun, saya masih memiliki sifat amarah, iri, bahkan dendam. Bahkan saya pernah sampai di titik putus asa dalam kehidupan saya. Itu menjadi suatu tanda tanya besar bagi saya, apa arti sholat saya ini. Saya pernah bertanya pula pada beberapa ustadz dan menjumpai beberapa kiai, dan juga saya belajar dari YouTube mencari referensi. Bahkan saya mengikuti beberapa seminar tentang sholat khusyuk untuk mencari rasa dalam sholat, untuk mencari kenikmatan ketika saya sholat. Apa yang harus membuat saya sholat? Mengapa saya harus sholat? Itu selalu menjadi tanda tanya besar. Karena sholat harusnya membawa kita pada ketaatan dalam perintah agama, menuruti semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Tapi ternyata itu tidak saya dapatkan. Di bulan April tahun 2022 kemarin, qadarullah Allah mempertemukan saya dengan Gus Salam melalui Majelis Salam Warohmah. Di dalam majelis itu, setiap kali beliau menyampaikan ilmu, itu selalu dibarengi dengan zikir, doa, dan sholawat. Di situ hati saya bergetar. Setiap menghadiri kajian-kajian beliau, saya selalu menangis dan menangis, merasakan getaran hati, dan kenikmatan dari getaran hati itulah yang saya cari selama ini. Beliau pula mengajarkan tentang bagaimana orang belajar agama itu harusnya membuat seseorang itu menjadi mempunyai akhlak yang baik gitu. Dan itu yang belum saya dapatkan soulnya, mendapatkan tertanam di dalam hati saya ajaran yang seperti beliau ajarkan. Beliau mengajarkan tentang bagaimana melawan hawa nafsu. Beliau mengajarkan ternyata di dalam diri kita itu punya tingkatan-tingkatan jiwa, dan nafsulah yang menguasai diri kita. Dan beliau mengajarkan kepada kami pula di dalam majelis ini bagaimana kita melawan hawa nafsu, bagaimana kita menghindarkan diri kita dari godaan setan tentang nafsu itu sendiri, dan nanti pada akhirnya akan membentuk diri kita mempunyai akhlak yang baik.
Semua yang beliau ajarkan di dalam kajian-kajian yang hampir setiap beliau adakan saya mengikuti, itu beliau rangkum di dalam sebuah buku yang berjudul Salik dan Kebajikan. Teman-teman, terbitnya buku ini adalah cita-cita beliau untuk memperkenalkan metode yang beliau bikin, beliau rangkum, beliau ciptakan. Dalam puluhan tahun beliau risetkan, mungkin di sini ada terlihat C2MQ, mengolah tentang Al-Quran, bagaimana mencapai hakikat dari ayat-ayat yang di dalam Al-Quran itu beliau ajarkan di dalam buku ini. Buku ini nantinya yang akan membawa teman-teman mengalami perubahan seperti yang saya alami. Saya yang dulunya mempunyai sifat amarah, sifat iri, bahkan hampir putus asa, perlahan semua itu menghilang tanpa saya sadari, tanpa saya bikin, semua mengalir begitu saja setelah saya mengikuti tahapan-tahapan yang beliau ajarkan. Sejatinya beragama itu adalah membuat manusia memiliki akhlakul karimah, berpikiran positif, dan pada akhirnya tercapai keikhlasan di dalam hatinya. Metode-metode dan tahapan-tahapan itu beliau rangkum di dalam buku ini, Salik dan Kebajikan. Insya Allah akan membawa manfaat buat teman-teman semua yang membaca buku ini dan akan membawa perubahan dalam diri kita masing-masing. Terima kasih. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.